Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pada sidang pra-peradilan ini, KPK akan memberikan jawaban atas petitum yang sudah diberikan. Usai KPK menjawab petitum, majelis kemudian akan melanjutkan sidang ke pembuktian. Kubu Hasto pun akan dipersilakan memberikan pemaparan terlebih dahulu untuk menyampaikan bukti-bukti. Diketahui pada sidang sebelumnya, kubu Hasto telah memaparkan poin-poin pra-peradilan, salah satunya yakni penetapan tersangka yang dinilai sewenang-wenang. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis mengaku siap menghadapi jawaban KPK atas semua gugatan yang diajukan oleh pihaknya. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Salam, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Hasto? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, rencananya sesaat lagi sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni pihak KPK di sidang permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nantinya ini merupakan sidang lanjutan usai sebelumnya pada hari kemarin dari tim Biro Hukum KPK ini menyatakan keberatan atas 2 kali perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukum dari Hasto Kristianto. KPK juga menyebut bahwa perubahan yang dilakukan ini terbilang zolim begitu. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, baru saja kami juga sempat melakukan sesi wawancara bersama dengan tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto bersama dengan Roni Talapesi yang tadi juga menyebut bahwasannya dirinya bersama dengan tim kuasa hukum membawa sebanyak kurang lebih 41 alat bukti yang nantinya akan dipertunjukkan, yang juga akan diperlihatkan begitu di dalam ruang sidang nantinya. Karena selain mendengarkan jawaban dari KPK, nantinya sidang juga akan dilanjutkan dengan menunjukkan bukti tertulis ataupun juga menunjukkan alat bukti lainnya untuk menguatkan dari pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukum dari Hasto Kristianto ini. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa kalau kita lihat dari jalannya persidangan yang digelar pada hari kemarin, ada sebanyak 8 poin keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, antara lain sebagai penetapan tersangka yang diajukan atau juga ditetapkan kepada Hasto. Ini memang pemeriksaannya tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka. Lalu juga ini bertentangan dengan KUHP dan juga putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum juga menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan tanpa melakukan pengumpulan 2 alat bukti sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu perkara dengan tersangka Harun Masiku ini juga sebelumnya yang sudah diputus begitu atau juga telah berkekuatan hukum tetap. Adapun dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa tadi dalam sesi wawancara kami tim dari kuasa hukum Hasto Kristianto juga menyebut bahwasanya untuk alat bukti yang dibawa ini ada sebanyak kurang lebih 41, di mana ini berupa untuk menguatkan argumen pada persidangan hari kemarin seperti hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, lalu juga profesor, dokter umum, dan juga FGD atau Focus Group Discussion yang membahas dugaan pelanggaran-pelanggaran dari prosedural dari penyidik KPK. Ada beberapa alat bukti lainnya juga, yakni pada tanggal 10 Juni lalu, yang memang untuk penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Kusnadi atau orang yang mendampingi Hasto saat itu juga dilakukan penggeledahan begitu, padahal status dari Kusnadi sendiri ini merupakan orang yang mendampingi, bukan sebagai saksi. Itulah mengapa dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyebut adanya pelanggaran atau juga penyelewengan yang dilakukan, prosedural yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan tugasnya. Dapat kami informasikan juga bahwa memang dari informasi kami dapatkan belum ada ketentuan atau juga belum ada penetapan berapa saksi yang nantinya akan dibawa oleh dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto dari persidangan pra-peradilan yang digelar pada hari ini. Nata. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.